Di sebuah kota kecil yang teduh, berdiri sebuah rumah sederhana dengan ket tembok yang mulai memudar, tapi penuh kenangan. Di rumah itulah Raka, Maya, dan Daffa tinggal. Meski rumah mereka tidak megah, suasananya hangat. Ada taman kecil di depan rumah dengan beberapa pot bunga yang dirawat Maya setiap pagi. Ada sepeda mungil Daffa yang sering diparkir sembarangan di halaman. Dan ada suara tawa yang hampir setiap hari terdengar dari dalam rumah. Raka adalah seorang suami yang penyayang. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor kecil di kota itu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan keluarga. Ia selalu pulang tepat waktu, karena baginya, jam pulang adalah saat terpenting. Bertemu dengan Maya dan bermain bersama Daffa. Baginya, keluarga adalah harta paling berharga. Maya, istrinya, adalah perempuan yang penuh kasih sayang. Ia tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga sahabat terbaik untuk Raka. Maya dikenal sabar, telaten, dan pandai membuat rumah kecil itu selalu terasa nyaman. Masakannya sederhana, tapi selalu berhasil membuat Raka rindu pulang cepat. Lalu ada Daffa, anak semata wayang mereka. Usianya baru 6 tahun. Dan ia adalah sumber cahaya di rumah itu. Wajahnya selalu ceria, matanya berkilat penuh semangat, dan tawanya bisa menghapus penat siapapun yang mendengarnya. Daffa punya kebiasaan lucu. Setiap kali ingin bercerita, ia selalu berlari sambil menyeret bantal kecil kesayangannya. Bantal itu bahkan sering ikut bermain keluar rumah. Hari-hari mereka penuh dengan rutinitas sederhana yang justru membuat hidup terasa istimewa. Setiap pagi, sebelum Raka berangkat kerja, mereka bertiga sarapan bersama. Biasanya Maya membuatkan nasi goreng sederhana atau roti bakar. Daffa seringkali membuat meja sarapan jadi ramai dengan cerita-ceritanya tentang sekolah. Misalnya, tentang temannya yang suka mengupil di kelas, atau tentang gurunya yang selalu pakai sepatu dengan warna berbeda. "Pak, tadi Bu Guru pakai sepatu biru sama hitam. Kok bisa ya?" ujar Daffa sambil tertawa lepas. Raka dan Maya ikut tertawa, meski kadang Raka menahan tawa karena ingin terlihat serius. Setelah sarapan, Raka berangkat kerja. Maya mengantar Daffa ke sekolah. Jalan menuju sekolah hanya butuh 10 menit dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, Daffa selalu cerewet. Ia menunjuk burung di kabel listrik, kucing yang berlari ke selokan, atau penjual gorengan di pinggir jalan. Sore hari adalah waktu yang selalu ditunggu. Begitu pulang kerja, Raka langsung berganti pakaian dan mengajak Daffa bermain di taman kota. Taman itu sederhana, hanya ada ayunan, perosotan, dan lapangan kecil. Tapi bagi mereka, taman itu seperti dunia yang penuh keajaiban. Raka mendorong ayunan, Daffa tertawa lepas. Maya duduk di bangku taman sambil sesekali ikut bermain. "Lebih tinggi, Pak, lebih tinggi," teriak Daffa sambil terayun. Raka mengangguk, pura-pura mengerahkan seluruh tenaga. Padahal sebenarnya ia menahan agar Daffa tidak terayun terlalu tinggi. Maya tersenyum melihat dua orang kesayangannya itu, lalu diam-diam memotret dengan ponsel tuanya. Malam hari juga punya cerita tersendiri. Setelah makan malam sederhana, biasanya mereka punya kebiasaan duduk bersama di ruang keluarga. Raka kadang membacakan buku cerita untuk Daffa, meski sebenarnya ia sering mengarang sendiri. Dongengnya kadang tidak masuk akal. Ada kucing yang bisa berbicara bahasa Inggris, atau dinosaurus yang naik angkot ke pasar. Tapi justru itu yang membuat Daffa terbahak-bahak. "Pak, dinosaurus naik angkot? Masa sih?" Daffa tertawa sampai terbatuk. "Ya, kan dia nggak punya motor, Nak. Jadi naik angkot," jawab Raka dengan serius. Lalu mereka bertiga kembali tertawa. Kadang, Maya juga ikut mendongeng. Bedanya, cerita Maya lebih rapi dan penuh pesan moral. Tentang kebaikan hati, tentang berbagi, dan tentang pentingnya jujur. Daffa selalu mendengarkan dengan wajah serius, lalu bertanya dengan polosnya. "Kalau Daffa bohong, nanti hidung Daffa panjang kayak Pinocchio, Bu." Maya tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Enggak, Nak, tapi hati Daffa bisa jadi sedih kalau sering bohong."
Raka yang mendengar itu menimpali. Makanya, jangan sering bohong. Hati bapak juga bisa sedih. Daffa pun mengangguk, meski wajahnya masih penuh tanda tanya. Di akhir hari, saat Daffa sudah masuk kamar, ada satu kebiasaan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Maya selalu menemani Daffa berdoa sebelum tidur. Raka duduk di tepi ranjang, Maya di sisi lain, dan Daffa menangkupkan tangan kecilnya. Ya Allah, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat bapak dan ibu. Semoga besok Daffa bisa main lagi di taman. Amin. Doa sederhana itu selalu membuat Raka dan Maya saling menatap penuh syukur. Setelah itu, lampu kamar dimatikan, tapi seringkali Daffa masih minta satu cerita tambahan sebelum benar-benar tidur. Kadang Maya menuruti, kadang Raka pura-pura tidur lebih dulu agar Daffa ikut terlelap. Hari-hari itu terasa begitu indah. Mereka tidak punya banyak uang, tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah besar. Tapi tawa selalu memenuhi rumah kecil mereka. Setiap aktivitas sederhana terasa berarti. Dari sarapan bersama, berjalan kaki ke sekolah, bermain di taman kota, hingga mendengar doa polos Daffa sebelum tidur. Bagi Raka dan Maya, kebahagiaan itu nyata. Mereka percaya, selama ada tawa Daffa, hidup mereka lengkap. Tidak pernah terbayangkan bahwa suatu hari nanti, tawa itu bisa hilang. Saat itu, mereka hanya ingin menikmati kebersamaan, tanpa memikirkan apa yang akan datang. Namun, takdir punya caranya sendiri untuk menguji hati manusia. Dan tanpa mereka sadari, masa-masa penuh tawa itu akan segera berubah menjadi hari-hari penuh ujian. Tapi sebelum badai itu datang, keluarga kecil ini masih tenggelam dalam hangatnya cinta, dalam sederhana yang membahagiakan, dan dalam suara tawa seorang anak yang menjadi pusat dunia mereka. Hari-hari yang biasanya ramai dengan tawa mulai berubah perlahan. Semua bermula dari hal kecil. Daffa, yang biasanya berlari-lari menyambut Raka pulang kerja, suatu sore hanya duduk diam di sofa. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ketika Raka mengajaknya ke taman, Daffa menggeleng pelan. Daffa capek, Pak, katanya lirih. Suara yang biasanya riang kini nyaris tidak terdengar. Raka terdiam, memandang anaknya dengan cemas. Maya yang duduk di samping segera mengusap kepala Daffa. Mungkin kecapean di sekolah, Pak. Nanti juga sembuh, ujarnya, meski dalam hati ia mulai merasa gelisah. Hari berikutnya, Daffa mulai sering mengeluh sakit kepala dan perut. Ia tidak lagi merengek ingin naik ayunan di taman. Bahkan bantal kecil kesayangannya pun sering ia biarkan tergeletak tanpa digendong. Maya semakin resah. Anak yang biasanya susah disuruh tidur kini malah lebih sering berbaring di kamar. Suasana rumah perlahan berubah. Jika dulu suara tawa Daffa memenuhi ruang tamu, kini yang terdengar hanya suara televisi yang tidak benar-benar ditonton. Raka mencoba menenangkan Maya dengan mengatakan bahwa mungkin Daffa hanya butuh istirahat. Tapi jauh di dalam hatinya, Raka juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam-malam mereka yang biasanya diisi dengan dongeng pun berbeda. Daffa sering tertidur lebih cepat, atau malah terbangun tengah malam karena mengeluh sakit. Maya kerap terjaga di samping ranjang, mengelus kepala anaknya, berusaha menahan air mata agar tidak terlihat. Pak, Daffa kok nggak kayak biasanya, ya? Maya bertanya pelan suatu malam ketika mereka duduk di ruang keluarga. Lampu sudah redup. Daffa tertidur setelah seharian lemas. Raka menarik napas panjang. Mungkin cuma masuk angin, Bu. Anak-anak kan sering begitu. Maya menatap Raka, matanya penuh kekhawatiran. Tapi ini sudah beberapa hari. Daffa nggak mau main, nggak mau makan. Aku takut, Pak. Raka meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Kita bawa ke dokter besok, ya. Biar jelas. Jangan takut dulu. Daffa anak kuat. Maya mengangguk, meski hatinya belum tenang. Ia menoleh ke kamar Daffa, seakan takut kehilangan sesuatu yang amat berharga. Keesokan harinya, mereka membawa Daffa ke dokter umum di klinik dekat rumah. Dokter hanya memberikan obat penurun panas dan vitamin. Mungkin kelelahan,
kata sang dokter singkat. Raka mencoba percaya, tapi Maya masih ragu. Beberapa hari kemudian, kondisi Daffa tidak kunjung membaik. Ia mulai lebih sering terbaring, wajahnya pucat, dan nafsu makannya semakin hilang. Maya merasa ada sesuatu yang lebih serius. Suasana rumah semakin muram. Setiap kali Maya menyiapkan makanan, Daffa hanya menyentuh sedikit. Meja makan yang biasanya riuh kini hening. Raka berusaha menghibur dengan cerita-cerita lucu, tapi Daffa hanya tersenyum tipis, tanpa tawa. Dan itulah yang membuat Maya merasa kehilangan. Tawa Daffa, yang biasanya menjadi nyawa rumah itu, perlahan menghilang. Suatu sore, Raka pulang kerja dan mendapati Maya duduk di tepi ranjang Daffa, wajahnya sembab. Daffa terlelap dengan napas yang terdengar berat. Raka segera mendekat, meletakkan tas kerjanya tanpa peduli. "Kenapa, Bu?" tanya Raka cemas. Maya menggeleng, air mata menetes. "Daffa tadi muntah lagi. Badannya panas. Aku nggak sanggup lihat dia kayak gini, Pak." Raka menarik istrinya ke pelukan. "Kita bawa ke rumah sakit besok, biar diperiksa lebih detail." "Jangan khawatir, Bu. Kita hadapi sama-sama." Maya mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Malam itu, mereka berdua hampir tidak tidur. Bergantian mereka berjaga di sisi ranjang Daffa, berharap anak itu segera pulih. Hari-hari setelahnya menjadi penuh kecemasan. Maya semakin sering termenung di dapur, matanya sayu. Ia selalu menyiapkan makanan kesukaan Daffa, tapi hampir semuanya tidak disentuh. Raka pun mulai merasa letih, bukan karena pekerjaannya, tapi karena bayangan buruk yang terus menghantuinya. Ketika Maya duduk di ruang tamu, ia teringat betapa riangnya Daffa dulu. Setiap sudut rumah seperti menyimpan gema tawa anak itu. Kini, hanya keheningan yang tersisa. Maya merasa rumah mereka seperti kehilangan roh. "Pak." Maya memanggil lirih suatu malam ketika mereka berdua duduk terdiam di ruang tamu. "Aku takut kehilangan Daffa." Raka tertegun. Ia tahu ketakutan itu nyata. Tapi ia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Bu. Daffa butuh kita tetap kuat. Kalau kita sedih terus, Daffa bisa tambah lemah." Maya menatap suaminya, berusaha percaya. Tapi dalam hatinya, ketakutan itu semakin besar. Di tengah kecemasan itu, mereka tetap mencoba mempertahankan rutinitas. Raka masih membacakan cerita sebelum tidur, meski Daffa hanya mendengar setengah sadar. Maya tetap mengajaknya berdoa, meski suara doa Daffa nyaris tidak terdengar. Semua dilakukan dengan harapan, sekecil apapun, bisa membawa kembali senyum anak mereka. Namun, perlahan mereka sadar, sesuatu yang serius sedang terjadi. Tawa Daffa yang dulu memenuhi rumah kini benar-benar hilang. Dan hilangnya tawa itu seperti mencabut sebagian jiwa Maya. Rumah kecil yang dulu penuh kehidupan kini terasa hampa. Setiap detik, rasa cemas makin besar. Hari-hari bahagia yang mereka miliki seolah menjauh, berganti dengan ketidakpastian. Dan tanpa mereka tahu, awal kehilangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah sakit kota kecil itu tidak pernah begitu ramai. Tapi pagi itu terasa seperti tempat yang penuh beban. Raka menggandeng tangan Daffa, sementara Maya berjalan di sisi lain, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Mereka tiba di ruang tunggu dengan hati berdebar. Sudah beberapa minggu Daffa sakit, dan kali ini mereka ingin jawaban yang lebih jelas. Dr. Arif, seorang dokter anak yang terkenal ramah, menyambut mereka dengan senyum tenang. Usianya sekitar 40-an, dengan kacamata tebal dan suara yang lembut. "Silakan duduk." "Apa yang dirasakan Daffa?" tanyanya sambil memeriksa berkas. Maya langsung bercerita dengan detail. Sakit kepala, sering muntah, nafsu makan hilang, tubuh lemas. Sesekali ia menoleh ke Daffa yang duduk lemah di kursi, matanya sayu. Dr. Arif menatap Daffa dengan penuh perhatian. "Kita perlu melakukan beberapa tes, ya, supaya lebih jelas apa yang terjadi." Hari itu penuh kecemasan.
Dava menjalani pemeriksaan darah dan scan. Maya menggenggam tangan anaknya hampir tanpa lepas. Sementara Raka mencoba bersikap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Setiap kali melihat wajah pucat Dava, hatinya terasa ditusuk. Malam harinya, hasil pemeriksaan sudah bisa dibaca. Mereka duduk di ruang konsultasi, dan saat Dokter Arif masuk, suasana mendadak mencekam. Maya meraih tangan Raka, menggenggam erat. "Pak, Bu," suara Dokter Arif berat. Hasil tes menunjukkan ada kelainan serius. Dava mengalami penyakit yang harus ditangani dengan pengobatan jangka panjang. Tidak bisa hanya dengan vitamin atau obat biasa. Maya menatap dokter itu dengan mata melebar. "Maksud dokter, penyakit serius seperti apa?" Dokter Arif menunduk sejenak sebelum menjelaskan perlahan. Ia menyebut nama penyakit itu, menjelaskan bahwa proses penyembuhan akan panjang dan melelahkan. Butuh perawatan rutin, mungkin rawat inap, mungkin juga tindakan lebih lanjut. Maya langsung menangis. Air matanya jatuh deras, sementara ia berusaha tetap mendengar penjelasan dokter. Raka, meski wajahnya tegang, mencoba bertahan. Ia mengelus punggung Maya, seakan ingin menyalurkan kekuatan yang bahkan dirinya sendiri hampir tidak punya. "Apakah Dava bisa sembuh, Dok?" tanya Raka dengan suara bergetar. Dokter Arif menghela napas. "Kesembuhan selalu ada kemungkinan, Pak. Tapi prosesnya panjang. Yang paling penting adalah dukungan keluarga. Semangat Dava akan sangat dipengaruhi oleh semangat bapak dan ibu." Dalam perjalanan pulang, suasana mobil hening. Maya masih menangis terisak, sementara Dava tertidur di pangkuannya. Raka menatap jalan dengan pandangan kosong. Kata-kata dokter terus terngiang. Penyakit serius, pengobatan jangka panjang, dukungan keluarga. Sampai di rumah, Maya langsung duduk di ruang tamu. Wajahnya sembab, tubuhnya gemetar. "Pak, aku nggak kuat. Aku nggak sanggup lihat Dava harus sakit separah ini." Raka duduk di sampingnya, berusaha menenangkan. "Kita harus kuat, Bu. Kalau kita jatuh, siapa yang jaga Dava? Dia butuh kita." "Tapi kenapa harus Dava? Kenapa bukan aku saja yang sakit?" Maya menangis lebih keras, suaranya pecah. Raka memeluknya erat. "Aku juga nggak tahu kenapa, Bu. Tapi aku yakin, Tuhan punya alasan. Kita hanya bisa berjuang untuk Dava." Hari-hari setelah diagnosis itu berubah total. Maya tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali melihat wajah Dava yang pucat, hatinya seperti retak. Ia merasa gagal sebagai ibu. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia berusaha tetap bekerja, tapi pikirannya selalu melayang pada kondisi anaknya. Malam-malam yang dulu penuh dongeng kini dipenuhi hening dan kecemasan. Kadang, Maya hanya duduk di samping ranjang Dava, menatap wajah anak itu dengan mata berkaca-kaca. Raka pun sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong ke arah foto keluarga mereka yang dulu penuh senyum. Di tengah semua itu, Raka berusaha menyemangati Maya. Ia membacakan artikel tentang anak-anak yang berhasil sembuh, mencoba menanamkan harapan. "Kita harus percaya, Bu. Dava anak kuat. Kita bisa melalui ini." Maya mengangguk, meski hatinya belum yakin. Baginya, tawa Dava adalah hidup. Dan kini, tawa itu seolah diambil paksa. Ia merasa dunia yang dulu penuh cahaya, perlahan meredup. Suatu malam, saat Dava sudah tidur, Maya berkata dengan suara serak, "Pak, kalau Dava nggak kuat, aku nggak tahu apa aku bisa hidup." Raka menoleh cepat, menatap istrinya dengan mata berkaca. "Jangan pernah bilang begitu, Bu. Kita harus percaya. Selama Dava masih bernapas, kita berjuang. Kita nggak boleh menyerah." Maya menunduk, air mata menetes di tangannya. Raka menggenggam tangan itu, mencoba menyalurkan kekuatan yang entah masih tersisa atau tidak. Hari itu, mereka benar-benar sadar, kebahagiaan lama mereka terancam hilang. Suara tawa Dava yang dulu menjadi pusat dunia kini semakin jauh.
Diagnosis mengejutkan itu bukan sekadar vonis penyakit, tapi juga awal dari perjalanan panjang yang akan menguji cinta, kesabaran, dan hati mereka sebagai orang tua. Sejak hari itu, rumah keluarga kecil itu berubah drastis. Suara tawa yang dulu memenuhi setiap sudut, kini lenyap. Daffa lebih banyak berbaring di kamar, tubuhnya lemah. Mainan-mainan yang biasanya berserakan di ruang tamu kini berdebu, nyaris tak tersentuh. Maya sering duduk di tepi ranjang, mengusap kepala Daffa sambil menahan air mata. Hatinya seperti retak, seakan sebagian dirinya hilang bersama tawa anaknya. Raka berusaha tegar. Ia tetap pulang kerja dengan senyum dipaksakan, mencoba membawa cerita-cerita lucu agar suasana rumah sedikit lebih ringan. Namun setiap kali melihat Daffa hanya tersenyum tipis tanpa suara, hatinya ikut runtuh. Malam-malam mereka yang dulu penuh dongeng kini hanya diisi keheningan. Raka masih mendongeng, tapi lebih sering ia bicara sendiri, karena Daffa sudah terlelap sebelum cerita selesai. Maya semakin sulit mengendalikan emosinya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. "Pak, aku nggak bisa lihat Daffa terus-terusan seperti ini," katanya suatu malam dengan suara pecah. "Aku nggak kuat. Aku merasa semua ini salahku. Kenapa aku nggak bisa menjaga dia?" Raka menatap Maya lama. Ia tahu istrinya hancur, tapi ia juga merasakan luka yang sama. "Ini bukan salahmu, Bu. Penyakit ini bukan salah siapa-siapa. Jangan salahkan dirimu sendiri." Namun Maya tidak percaya begitu saja. Ia sering meledak dalam tangis, bahkan kadang menyalahkan keadaan. "Kalau saja aku lebih cepat sadar, kalau saja aku nggak anggap remeh waktu dia mulai sering sakit, mungkin dia nggak akan separah ini." Raka menghela napas panjang. "Kita nggak bisa mengubah yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang cuma berjuang." Tapi tekanan itu makin lama makin berat. Raka yang berusaha kuat kadang ikut terpancing emosi. Suatu malam, ketika Maya kembali menyalahkan diri sendiri, Raka akhirnya meninggikan suara. "Cukup, Bu. Jangan terus bilang begitu. Kamu kira aku nggak sakit hati tiap lihat Daffa? Kamu kira aku nggak takut?" Maya terdiam, kaget mendengar Raka marah. Air matanya jatuh makin deras. Aku cuma takut kehilangan dia, Pak." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setelah beberapa saat, ia mendekati Maya, memeluknya erat. "Aku juga takut, Bu. Tapi kalau kita terus saling menyalahkan, kita nggak akan kuat. Daffa butuh kita bersatu, bukan bertengkar." Sejak saat itu, mereka berdua sadar bahwa kesedihan mulai meretakkan hati mereka. Rasa cemas, rasa bersalah, dan rasa takut seakan menjadi jurang yang memisahkan. Mereka saling mencintai, tapi di bawah tekanan, cinta itu teruji habis-habisan. Suasana rumah semakin sunyi. Televisi jarang dinyalakan, dapur jarang ramai oleh aroma masakan. Maya sering hanya memasak seadanya, lalu kehilangan selera makan. Raka pun lebih banyak termenung di ruang tamu, menatap foto-foto Daffa saat masih sehat. Foto itu seakan jadi pengingat pahit tentang masa-masa yang kini terasa jauh. Daffa kadang berusaha menghibur orang tuanya dengan senyum kecil. "Bapak, jangan sedih ya. Daffa kuat kok," katanya dengan suara lirih. Namun justru kata-kata itu membuat Maya semakin hancur. Bagaimana mungkin anak sekecil itu harus menguatkan orang tuanya? Malam-malam mereka dipenuhi doa. Maya berdoa dengan air mata, berharap Tuhan memberi keajaiban. Raka pun diam-diam berdoa di ruang tamu, meminta kekuatan agar bisa terus berdiri. Namun di balik doa-doa itu, ketakutan tetap menyelimuti. Mereka takut kehilangan sesuatu yang tidak mungkin tergantikan. Suatu malam, setelah seharian merawat Daffa, Maya duduk di ruang tamu bersama Raka. Wajahnya lelah, matanya bengkak. "Pak, aku merasa rumah ini kosong. Padahal Daffa ada di dalam kamar, tapi rasanya sepi sekali." Raka menunduk. Ia tahu perasaan itu. Rumah mereka memang tidak lagi sama. Tawa Daffa, yang dulu jadi denyut kehidupan, kini menghilang.
Aku juga merasakannya, Bu. Seakan-akan rumah ini kehilangan nyawanya. Maya menatap suaminya dengan mata penuh air. Kalau begini terus, aku takut kita juga kehilangan diri kita sendiri. Raka meraih tangannya, menggenggam erat. Jangan biarkan itu terjadi, Bu. Kita harus tetap bersama. Untuk Daffa. Untuk kita. Namun kata-kata itu tidak mudah diwujudkan. Setiap hari, mereka berdua berjuang bukan hanya melawan penyakit Daffa, tapi juga melawan hancurnya hati mereka sendiri. Ada hari-hari ketika mereka kuat, saling mendukung. Ada hari-hari ketika mereka lemah, saling melukai dengan kata-kata yang seharusnya tidak terucap. Retaknya hati itu nyata, tapi di balik retakan itu, mereka masih berpegang pada satu hal, cinta mereka pada Daffa. Cinta itulah yang membuat mereka bertahan, meski rumah terasa sunyi, meski tawa telah hilang. Mereka percaya, selama cinta itu masih ada, secercah harapan akan tetap hidup di tengah gelapnya ujian. Hari-hari setelah kabar penyakit Daffa terasa seperti jalan panjang yang tak terlihat ujungnya. Di rumah sederhana mereka, Raka dan Maya mulai merancang cara-cara untuk membuat putra semata wayangnya kembali tersenyum. Meskipun mereka tahu senyum itu kini begitu mahal harganya. Setiap pagi, Raka tetap berangkat kerja dengan wajah yang ia paksakan tampak tenang. Ia tahu, beban terbesar ada di Maya yang hampir sepanjang waktu menemani Daffa. Namun sepulang kerja, Raka tak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang ia membawa balon kecil, kadang sekadar buku mewarnai bergambar hewan, atau mainan sederhana yang ia beli di pinggir jalan. "Lihat, Nak, ayah bawa ini," katanya. Dinosaurusnya bisa bersuara kalau dipencet, ujar Raka sambil meletakkan mainan di sisi ranjang Daffa. Daffa hanya melirik sebentar, lalu kembali menunduk. Suara yang dulu riuh karena tawa kini tak terdengar lagi. Tapi Raka tak putus asa. Ia tahu, setiap usaha sekecil apapun tetap berarti. Maya mencoba dengan caranya sendiri. Ia sering membacakan dongeng sebelum tidur, walau kadang suaranya bergetar. Dulu, Daffa selalu meminta cerita lucu, tapi kini Maya lebih sering membacakan kisah tentang keberanian. "Daffa, dengar ya, ada anak kecil yang sakit, tapi dia tetap semangat. Dia bisa melawan rasa sakitnya karena dia percaya sama cinta orang tuanya," ucap Maya suatu malam sambil membelai kepala Daffa. Meski mata anak itu terpejam, Maya berharap hatinya mendengar. Mereka juga mencoba terapi yang disarankan Dr. Arif. Setiap minggu, mereka mengajak Daffa ke ruang khusus di rumah sakit. Di sana, ada terapis yang memainkan musik lembut dan mengajak anak-anak bernyanyi. Pada awalnya, Daffa hanya diam. Bibirnya kaku, matanya kosong. Tapi suatu sore, ketika terapis memainkan gitar dan menyanyikan lagu anak-anak sederhana, Maya melihat bibir Daffa sedikit bergerak, seolah berusaha mengikuti lirik. Maya hampir menangis, tapi ia menahannya. Baginya, itu bukan sekadar gerakan kecil, itu harapan. Raka pun punya cara berbeda. Ia mengajak Daffa ke taman kota yang dulu menjadi tempat favorit mereka. Ia ingat, dulu Daffa bisa berlarian sampai keringat bercucuran, lalu minta es krim di warung dekat taman. Kini, Daffa hanya duduk di kursi taman, menatap anak-anak lain yang berlari. "Kalau Daffa sembuh, kita main bola lagi ya," kata Raka dengan suara serak. Daffa hanya mengangguk kecil. Tapi itu cukup bagi Raka. Anggukan itu artinya anaknya masih punya keinginan, meski kecil. Hari-hari terasa berat, tapi keduanya belajar bahwa cinta tidak hanya berarti tertawa bersama, melainkan juga bertahan dalam diam. Maya mulai menemukan pola. Ketika ia tetap sabar, Daffa lebih tenang. Ketika ia menunjukkan semangat, Daffa sedikit lebih berani menghadapi rasa sakit. Raka pun belajar bahwa kekuatan bukan soal otot atau keberanian menghadapi dunia luar, tapi keberanian menahan air mata di depan keluarga, lalu mengubahnya jadi senyum meski hati sendiri hancur. Suatu malam, setelah Daffa tertidur, Maya duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Raka mendekat dan duduk di sampingnya. "Kadang aku takut, Kak. Takut kalau kita kehilangan Daffa," bisik Maya lirih.
Raka meraih tangan istrinya. Aku juga takut. Tapi kita nggak boleh kalah sama rasa takut itu. Kita harus terus berjuang. Buat Daffa. Maya menatap Raka, lalu mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Perlahan, rumah yang sempat sunyi mulai terisi dengan momen kecil yang memberi kekuatan. Senyum tipis dari Daffa, anggukan kecil ketika diajak bercerita, atau sekadar genggaman tangannya pada jari Maya. Semua itu menjadi cahaya kecil yang menjaga mereka dari gelapnya keputusasaan. Mereka sadar, mungkin tawa riuh seperti dulu belum akan kembali dalam waktu dekat. Namun mereka belajar, bahkan setitik senyum bisa lebih berarti daripada 1000 tawa. Di tengah duka, mereka menemukan arti baru dari cinta, bukan hanya soal bahagia bersama, tapi juga tentang berani bersama menghadapi luka. Dan itulah yang membuat mereka tetap melangkah, meski jalan terasa panjang. Malam itu, suasana rumah masih sama, hening, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Maya duduk di samping ranjang Daffa, memegang buku dongeng yang belum sempat ia baca. Matanya menatap wajah anaknya yang pucat. Sesaat ia mengira Daffa sudah tertidur, sampai tiba-tiba bibir kecil itu bergerak. "Mama, kalau aku sembuh, boleh nggak kita main ke taman lagi?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Maya tercekat. Hampir ia tak percaya mendengar kalimat itu. Sudah berminggu-minggu Daffa jarang sekali bicara. Kali ini, bukan hanya bicara, tapi juga menyebut kata taman, tempat yang dulu selalu penuh tawa mereka. "Boleh, nak, boleh banget," jawab Maya cepat, matanya basah. Ia menunduk, mencium kening anaknya. "Kita main, makan es krim, dan foto banyak-banyak." Daffa tersenyum tipis. Sangat tipis. Tapi cukup untuk membuat hati Maya kembali hangat setelah lama beku. Keesokan harinya, Raka pulang lebih cepat dari kantor. Ia membawa gitar butut yang sudah lama tak tersentuh. Duduk di ruang tamu, ia mulai memetik senar, walau nadanya sering sumbang. Maya hanya tersenyum melihat usaha suaminya. "Daffa, mau nyanyi bareng ayah?" tanya Raka. Anak itu menoleh pelan, lalu mengangguk. Maya buru-buru mengambilkan buku nyanyian lama, buku yang dulu selalu mereka gunakan saat karaoke keluarga. Suara Raka serak, tapi ia terus bernyanyi. Maya ikut menimpali. Dan di tengah suara yang tak merdu itu, terdengar sesuatu yang lebih indah. Suara Daffa yang mencoba mengikuti lirik, pelan sekali, seperti bisikan yang malu-malu. Maya menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Ia tahu, itu bukan sekadar nyanyian. Itu adalah cahaya kecil yang mereka tunggu-tunggu. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Daffa mulai mau makan sedikit lebih banyak, mulai bertanya tentang hal-hal sederhana, bahkan sesekali meminta mainan kesukaannya. Tidak semua hari berjalan baik. Ada hari ketika Daffa hanya diam sepanjang waktu, atau meringis karena rasa sakit. Tapi bagi Raka dan Maya, satu senyum saja sudah cukup untuk mengisi seminggu penuh kekuatan. Maya mulai menemukan kekuatan baru dari pengorbanannya. Ia tak lagi menangis diam-diam di kamar mandi. Ia memilih menunjukkan wajah yang lebih tegar di depan Daffa. "Mama kuat, jadi kamu juga harus kuat," begitu katanya setiap kali menyuapi. Raka pun berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari jawaban di luar rumah. Ia lebih banyak berada di samping Daffa, memainkan gitar atau sekadar bercerita tentang apa yang ia lihat di jalan. Kadang ceritanya sederhana, tentang kucing yang hampir menabrak motor, atau tukang bakso yang suaranya selalu sumbang. Aneh, tapi cerita-cerita itu justru membuat Daffa tertawa kecil. Hubungan Raka dan Maya pun ikut berubah. Jika dulu mereka lebih sering berselisih karena tekanan, kini mereka belajar untuk saling mendukung tanpa banyak kata. Cukup dengan saling menatap, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Suatu sore, Maya berkata lirih, "Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan begini, Kak." Raka menggenggam tangannya. "Selama Daffa masih berjuang, kita juga harus berjuang. Kita bertiga harus sama-sama kuat."
Maya mengangguk. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata harapan. Hari Minggu, mereka kembali ke taman kota. Raka mendorong kursi roda Daffa, sementara Maya berjalan di sampingnya. Anak-anak lain berlarian, persis seperti dulu. Daffa memperhatikan mereka, lalu berkata, "Ayah, kalau aku bisa lari lagi, aku mau balapan sama anak-anak itu." Raka mengangguk cepat. "Siap, nak. Ayah juri sekaligus tim sorakmu." Maya tertawa kecil. Daffa juga ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tawa, meski pelan, kembali terdengar dari bibir anak itu. Malamnya, saat Daffa sudah tidur, Maya menatap wajah Raka. "Aku baru sadar, Kak, kebahagiaan itu ternyata nggak harus besar. Senyum Daffa hari ini sudah lebih dari cukup buat aku." Raka tersenyum, menepuk pundak istrinya. "Itu juga yang aku rasain, Mei. Ternyata bahagia nggak harus menunggu semuanya sempurna." Hari-hari mereka memang belum mudah. Penyakit Daffa belum hilang. Rasa sakit masih sering datang. Tapi satu hal berubah. Mereka kini punya cahaya kecil yang menuntun mereka keluar dari gelap. Dan cahaya itu, meski sederhana, ternyata cukup untuk membuat hati yang retak mulai terisi kembali. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Daffa. Maya terbangun lebih dulu, seperti biasa. Ia menoleh ke arah anaknya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Daffa masih tertidur dengan wajah yang tampak tenang. Tak ada keringat dingin, tak ada rintihan. Hanya napas teratur dan damai. Ketika akhirnya Daffa membuka mata, ia tersenyum. "Mama, aku lapar. Ada roti bakar." Maya hampir tak percaya mendengar kalimat sederhana itu. Daffa meminta makan. Ia segera mengangguk sambil menahan tangis bahagia. "Ada, nak. Mama buatkan yang paling enak." Hari itu, rumah mereka berbeda. Aroma roti bakar dan teh manis hangat memenuhi ruang makan. Raka duduk menemani, sesekali bercanda dengan gaya konyol yang membuat Daffa terkekeh. Suara tawa itu kembali terdengar. Masih pelan, masih rapuh, tapi nyata. Seiring waktu, suasana rumah perlahan pulih. Raka dan Maya mulai membiasakan diri merayakan momen-momen kecil. Tidak ada pesta besar, tidak ada kado mewah, hanya kehangatan sederhana yang terasa lebih mahal dari apapun. Saat Daffa berhasil berjalan beberapa langkah tanpa bantuan, mereka bertepuk tangan seperti baru saja menyaksikan keajaiban. Saat Daffa meminta mendengar dongeng sebelum tidur, Maya membaca dengan suara penuh semangat, seakan dunia kembali normal. Raka, yang dulu sering sibuk dengan pekerjaan, kini memilih lebih banyak waktu di rumah. Ia sadar, tak ada yang lebih berharga daripada melihat anaknya kembali tersenyum. Suatu sore di taman kota, mereka duduk bersama di bangku favorit. Daffa memegang balon biru yang dibelikan ayahnya. Udara sore terasa ringan, penuh suara anak-anak lain yang berlarian. "Ayah, Mama, aku senang banget," kata Daffa sambil menatap balonnya. Raka merangkul Maya. "Kami juga senang, nak. Kamu tahu nggak? Suara tawamu itu obat buat kami." Daffa tertawa kecil. "Kalau gitu, aku janji bakal banyak ketawa lagi." Maya menatap wajah anaknya. Ada sinar baru di mata Daffa, sinar yang dulu sempat redup. Kini, meski belum sepenuhnya terang, cukup membuat mereka percaya bahwa kebahagiaan bisa bangkit kembali, meski dari reruntuhan duka. Di malam yang sunyi, saat hanya ada suara jangkrik di luar jendela, Raka berbisik pada Maya. "Kamu sadar nggak, Mei? Kita ini dulu selalu sibuk mencari kebahagiaan yang besar. Padahal ternyata, bahagia itu sesederhana mendengar Daffa ketawa." Maya menggenggam tangannya erat. "Iya, Kak. Dan aku nggak akan lagi lupa mensyukuri hal sekecil apapun." Malam itu mereka tidur dengan hati yang lebih ringan, ditemani suara napas damai Daffa. Kebahagiaan, yang sempat hilang, kini perlahan bangkit dan mengisi kembali rumah kecil mereka. Suatu pagi yang cerah,
Daffa bangun lebih cepat dari biasanya. Ia langsung duduk di ranjang dengan wajah berseri. Maya yang sedang menyiapkan sarapan terkejut melihat anaknya berlari kecil ke dapur. "Mama, aku sehat sekarang," ucapnya mantap. Maya tersenyum, meski tetap berhati-hati. "Iya, nak, tapi jangan terlalu capek dulu, ya." Namun Daffa menggeleng. "Beneran, Ma, aku sehat. Dan aku mau bilang sesuatu." Raka yang baru saja keluar dari kamar mendekat. "Apa itu, nak?" Daffa menatap kedua orang tuanya dengan serius, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Waktu aku sakit, aku sering dengar ayah dan mama ngobrol. Kadang mama nangis, ayah marah sama diri sendiri. Aku pura-pura tidur, tapi aku dengar semuanya. Dari situ aku belajar, ternyata kalian berdua tetap sayang sama aku, meski susah banget." Maya terdiam, air matanya jatuh begitu saja. Raka hanya bisa menunduk, merasa hatinya disentuh dalam. "Jadi aku janji, mulai sekarang aku nggak mau bikin ayah sama mama sedih lagi. Aku mau ketawa lebih banyak, biar rumah kita selalu hangat." Raka dan Maya saling pandang. Mereka tersadar, bukan hanya mereka yang belajar dari masa sulit, tapi Daffa pun mendapat pelajaran berharga. Hari itu, mereka bertiga berpelukan erat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal pasti, kebahagiaan bukan hanya tentang tawa, melainkan juga tentang pelajaran dari duka yang pernah mereka lalui.